Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang masih diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama Om Rats. Dan cerita ini berjudul Kerasukan. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ingin baca langsung tulisannya, kalian bisa follow akun Twitternya, dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Bagaimana jika kehidupan yang sangat menyenangkan bagimu malah berubah menjadi menyeramkan, seiring terungkapnya sebuah fakta kelam keluargamu? Teriakan dan raungan terdengar mengerikan dari dalam sebuah kamar, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Beberapa orang masuk ke dalam kamar dengan membawa berbagai macam sesembahan untuk berdamai dengan sosok arwah yang telah merasuki Antoni, putra sulung keluarga Pak Bram, keluarga pindahan yang sudah menetap di Kalimantan selama puluhan tahun itu. Pak Bram dan Bu Maya saling berpelukan dengan raut wajah cemas, panik, takut, bercampur aduk jadi satu. Tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan dari suara yang lain dari Antoni. Ternyata itu suara dari salah satu orang yang tadi membawa sesembahan ke dalam kamar Antoni. Antoni yang sebelumnya terikat rantai, kini terlepas dan membuat orang-orang yang tadi membawa sesembahan berlari ketakutan. Beberapa di antaranya terluka sangat parah, bahkan ada yang tulangnya patah di bagian tangan, kaki, dan paha. Pak Bram dan istrinya juga berlari karena ketakutan. Suara tawa dari Antoni menggema di rumah mewah itu, membuat suasana semakin menyeramkan. "Lari Bu, lari! Jaga Luna!" ujar Pak Bram, seraya berusaha menghentikan Antoni yang kelihatan bernafsu sekali untuk membunuh ibunya. Pak Bram mengambil pisau yang ada di meja dapur. Ia menusukkannya berkali-kali ke tubuh Antoni, hingga berkali-kali dan seketika membuat ruangan tersebut banjir darah. Setelah tubuh Antoni menggelepar-gelepar, Pak Bram menangis dan berteriak histeris di samping jasad anaknya itu. "Maafkan Bapak Antoni, maafkan Bapak," isaknya. Beberapa orang yang tadi kabur kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Pak Bram. Namun alangkah kagetnya mereka ketika melihat tubuh Antoni sudah tergeletak dan bersimbah darah. Tubuhnya juga hancur karena tikaman pisau yang berulang-ulang dari sang ayah. Akhirnya, Pak Bram dibawa dan dikurung karena dianggap sudah gila dan bisa membahayakan jika dilepas. Walaupun berkali-kali Pak Bram mengatakan kalau ia tak gila, tapi orang-orang yang tidak melihat secara utuh kejadiannya tidak ada yang percaya. Mereka hanya percaya pada satu penilaian yang mereka buat sendiri, yaitu Pak Bram adalah orang tua yang sangat tega, telah membunuh anak kandungnya sendiri dengan cara ditusuk berulang kali hingga mati. Singkat cerita, sudah 16 tahun setelah kejadian itu, Pak Bram yang pada awalnya dikurung dan hanya diberi makan 2 kali sehari, itu pun kini sedang diperjuangkan kebebasannya oleh salah seorang pemuda yang baru saja datang dari kota. Pak Bram sangat senang karena ternyata masih ada orang peduli padanya. Setelah sekian 11 tahun lamanya, tak pernah mendapatkan keadilan dari orang-orang yang mengurungnya. Pemuda itu bernama Rizky. Setiap hari ia selalu datang ke tempat pengurungan Pak Bram. Ia membawakan makanan dan juga minuman yang layak untuk Pak Bram. Sampai suatu ketika,
Ia bertanya tentang alasan Pak Bram membunuh anaknya sendiri. Karena Rizky yakin kalau pasti ada alasan yang membuat Pak Bram memilih hal itu. Awalnya Pak Bram menolak untuk bercerita karena ia sudah tak ingin mengingat kejadian-kejadian saat dulu. Tapi karena kegigilan Rizky, akhirnya Pak Bram menceritakan kisahnya. Jauh di sebuah desa, Arini baru saja pulang. Ia memegang erat uang yang berjumlah 50 ribuan itu di tangannya. Uang yang ia dapat selama beberapa hari dari berpanas-panasan di tengah sawah. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan hasil upah yang ia dapat pada ibunya. Si ibu yang ternyata adalah Bu Maya itu sedang sakit. Tubuhnya kurus dan pucat. Mereka tinggal di rumah neneknya Arini, yang dulu suatu abangnya, Antoni, kerasukan. Ia dititipkan pada sang nenek, di mana saat kejadian itu, ia baru berusia 6 tahun. Tapi kini mereka hanya tinggal berdua di rumah itu, karena neneknya Arini sudah lama meninggal, sekitar 7 tahun yang lalu. Kadang-kadang saat ibunya masih sehat, Arini sering bertanya tentang ingatan-ingatan masa lalu kecilnya yang sering muncul tiba-tiba saat ia akan tidur di malam hari. Tapi ibunya selalu menjawab dengan perkataan-perkataan yang sama sekali tidak mengarah kepada pertanyaan Arini. Karena hal itu juga Arini sering mencoba mengingat-ingat sendiri tentang masa kecilnya. Sampai suatu ketika, suatu hal paling menyakitkan dan menyedihkan terjadi. Ibunya meninggal dunia dan meninggalkan luka yang mendalam pada diri Arini, yang memang selama ini ia hanya tinggal bersama ibunya. Setelah ibunya dimakamkan, semalaman Arini tidak bisa tidur dan hanya menangis. Selepas 40 hari kematian ibunya, barulah Arini bisa beraktivitas seperti biasa. Dan pada saat ia membongkar-bongkar lemari ibunya, ia menemukan tulisan-tulisan yang mengarah ke sebuah nama desa. Sejenak ia mengingat-ingat nama itu, dan setelah lama mengingat-ingat tentang nama desa yang ada di catatan ibunya, ia berniat untuk mengumpulkan uang agar bisa pergi ke desa itu, mencari tahu keberadaan tentang keluarganya. Singkatnya, setelah selama 2 minggu kerja serabutan, akhirnya uang yang dia butuhkan terkumpul. Ada sekitar 350 ribuan, jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Selama di perjalanan, ia sering bermimpi aneh tentang seorang anak laki-laki yang selalu memanggil namanya. Setelah beberapa lama, perjalanan panjangnya pun berakhir di sebuah pangkalan ojek. Ia menggunakan jasa tukang ojek untuk mengantarkannya ke alamat yang akan dia tuju. Namun, saat mengetahui alamatnya, orang-orang yang berprofesi sebagai tukang ojek itu pun saling dorong dan saling beralasan. "Maaf dek, kami orang sini takut kalau ke sana. Soalnya sudah keseringan kami kena gangguan, malah diikuti sampai pulang ke rumah." "Ih," ujar salah satu tukang ojek sembari bergidik. "Memangnya kenapa pak? Nanti bayaran saya lebihin. Gimana?" tanya Rini. "Waduh, maaf dek, bukannya kami menolak rezeki, tapi kami takut terjadi hal-hal buruk pada kami atau keluarga saya. Kalau adik mau, adik bisa jalan kaki dari sini, lurus saja. Nanti ada jalan yang lebarnya 1 meteran di ujung. Nah, dari situ masuk lagi ke dalam, ke arah hutan. Setelah itu ada sungai kecil, dan di seberangnya itulah rumah yang adik cari." Timpal yang lainnya seraya memberitahukan lokasi yang mau Arini tuju.
Kira-kira jauh nggak Pak? Tanya Arini. Ya jauh kalau jalan kaki, lumayan pegel, jawab salah seorang. Aduh, emangnya bapak-bapak tidak ada yang mau mengantar saya? Gak kasihan Pak, tanya Arini setengah merayu. Maaf dek, kami tidak bisa. Ya sudah ya, saya mau pulang dulu. Bin udah nyariin. Iya, saya juga mau pulang dulu. Ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Saya pamit juga ya dek. Arini hanya bisa menghela nafas berat saat melihat orang-orang itu pergi meninggalkannya. Mereka benar-benar tidak ada yang mau mengantar, gumam Arini. Akhirnya, mau tak mau, Arini berjalan kaki menuju ke tempat yang ia tuju seorang diri. Setelah lumayan jauh berjalan, ia pun sampai di pinggir sungai kecil yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Tapi hari sudah mulai gelap. Arini meneruskan langkahnya menyeberangi sungai tersebut. Di tengah sungai, airnya hanya sepinggang. Dari kejauhan Arini melihat sebuah cahaya dari arah pinggiran sungai. Ia mengira itu adalah orang yang sedang ingin turun ke sungai. Tapi setelah ditunggu-tunggu, tidak ada siapapun yang turun. Dan cahaya itu juga berjalan kembali ke dalam rimbunnya pepohonan. Siapa ya? Gumam Arini bertanya-tanya. Malam itu Arini beristirahat di pinggir sungai karena ia tidak memiliki pencahayaan untuk naik ke atas. Singkat cerita, pagi pun hampir menjelang. Lama-lama dari kejauhan terdengar suara azan. Arini bangun dan duduk melihat pemandangan sekitar, menunggu matahari yang masih malu-malu untuk menampakkan sinarnya. Arini membuka bekal yang ia bawa, kerupuk nasi yang kering, yang ia persiapkan dari rumahnya. Setelah makan banyak kerupuk dan minum air di sungai, Arini pun naik ke atas. Tak berapa jauh terlihat sebuah rumah yang sudah sangat tua. Rumah itu mungkin sangat mewah pada zamannya, pikir Arini. Sejenak masa lalunya kembali hadir. Anthony, ia menyebutkan sebuah nama. Saat ia masuk ke dalam rumah, perasaan aneh mulai merasukinya. Tubuhnya seakan dikendalikan oleh sesuatu. Tapi Arini mencoba melawan, hingga akhirnya ia bisa kembali sadar. Nafasnya tersengal. Setelah tenang, ia pun kembali menelusuri masuk jauh ke dalam rumah. Sesampainya di ruang yang kemungkinan itu adalah ruang keluarga, Arini melihat banyak foto yang ada di dinding. Bingkai foto-foto itu sudah berdebu. Arini yang penasaran melepaskan bingkainya dan ia sangat kaget saat melihat orang-orang di foto tersebut. Ada gadis kecil, ibunya dan ayahnya, juga seorang anak laki-laki yang selalu hadir dalam mimpi Arini. Di balik foto itu tertulis nama Maya, Bram, Anthony, dan Arini. Dek, kenapa aku bisa lupa dengan semua ini? Tanya Arini. Di mana ayah dan Anthony sekarang? Ia terus bertanya-tanya. Setelah berhasil mendam rasa penasarannya, Arini mulai membersihkan rumah tersebut. Namun saat ia menaiki lantai atas, tiba-tiba lantainya ambruk dan hampir membuatnya terjatuh ke bawah. Arini memutuskan kalau malam itu ia akan menginap di sana. Tempat tidurnya pun sudah ia siapkan. Sore telah berganti malam. Saat Arini tertidur, ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Namun saat ia terbangun, tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa kejadian aneh mulai terjadi, seperti plafon yang jatuh tiba-tiba, hampir mengenainya, dan suara-suara aneh saat ia menutup mata. Dan puncaknya, ketika ia tertidur dan seperti bermimpi, berada di sebuah tempat lembab dan gelap. Ia tak tahu
di mana dirinya berada saat itu. Malam itu Rizky kembali mendengarkan cerita dari Pak Bram. Mereka berdua sangat kaget saat melihat seorang gadis buka pintu dengan sangat kasar. "Masih ingat aku, Bram?" tanya gadis itu. "Siapa dia, Pak?" tanya Rizky. Arini," gumam Pak Bram tak percaya. "Arini, anak Pak Bram yang Bapak cerita itu?" tanya Rizky. Tanpa ragu, Arini menyerang keduanya. Rizky mencoba menahan tubuh Arini agar tidak melukai Pak Bram. Namun malang, lengannya malah tergigit oleh Arini hingga koyak. Rizky yang meringis kesakitan segera membaca surat Al-Fatihah dan lain-lain. Meski ia tidak mempunyai pengalaman dalam meruqyah orang kerasukan, tapi Rizky beberapa kali mendengar bacaan-bacaan yang digunakan untuk mengusir makhluk halus dari tubuh seorang. Dengan pengetahuan seadanya, akhirnya jin yang merasuki tubuh Arini berhasil dikeluarkan. Ia terbangun dengan tubuh yang lemas. Saat ia sadar, Arini bingung melihat ke sekelilingnya. "Aku di mana?" tanya Arini. "Arini?" ucap Pak Bram gemetar. Arini menatap laki-laki tengah bahaya yang memanggil namanya. Meski wajah orang itu dipenuhi oleh jenggot dan kumis yang panjang, Arini masih mengenalinya. "Ayah?" Pak Bram mengangguk. "Kenapa ayah dipasung seperti ini? Ada apa sebenarnya?" tanya Arini gugup. Ia tak bisa lagi menahan air matanya. "Ceritanya panjang, Rin. Sangat panjang. Dulu nenekmu, ibu kandung ayah, melakukan pesugihan. Dia menumbalkan anak dan cucunya. Kakekmu tidak setuju. Dan pada adik dan kakak ayah saya mati satu persatu. Kakekmu memandikan ayah pada salah satu kiai. Aku dipagar agar jin pesugihan nenekmu tidak bisa menyentuh ayah. Tapi sayang, jin itu malah menyerang kakekmu hingga mati. Pada saat itu, ayah hidup seorang diri, lontang-lantung di jalanan, hingga akhirnya ayah bertemu sepasang suami istri yang mengangkat ayah sebagai anaknya. Awalnya kami hidup bahagia, layaknya satu keluarga kandung. Tapi bisnis yang dibangun dari nol oleh orang tua angkat ayah hancur karena kebakaran yang menghabiskan semuanya. Karena hutang yang menumpuk, kami tidak bisa membayarnya. Lalu diam-diam kami pindah ke pulau lain, yaitu di sini, dan kami membangun lagi usaha kecil-kecilan. Awalnya kami gagal dan berkali-kali bangkrut, tapi kami tak menyerah. Hingga akhirnya usaha kami tidak mempunyai hasil. Kami sukses dan bisa membayar semua hutang-hutang kami yang dulu. Dan saat ayah mendengar nenekmu sudah meninggal, ayah sangat senang. Ayah mengira kalau semuanya sudah aman dan baik-baik saja. Tetapi ternyata saya salah. Jin itu masih mengikuti ayah. Dan pada saat Anthony yang sudah cukup besar, tubuhnya diambil oleh jin tersebut. Berbagai macam cara sudah kami lakukan, tapi tidak berhasil. Hingga pada malam terkutuk tiba, ayah terpaksa harus membunuh Anthony agar ibu bisa selamat dan lari. Ishak Pak Bram tak mampu meneruskan ceritanya. Seketika dada Arini tersesak, sangat amat sesak, dan brok, Arini jatuh tak sadarkan diri. Tak ingin sesuatu terjadi, Rizky mengikat tangan Arini menggunakan jaketnya. Dan benar saja, sesaat setelah itu Arini kembali kerasukan. Jaket Rizky hanya bertahan beberapa saat saja, sebelum akhirnya robek dan Arini berhasil lepas. Ia mengejar Rizky yang berlari ketakutan ke arah luar.
Mereka berdua saling kejar hingga beberapa saat kemudian Rizky terjatuh karena kakinya tertusuk sesuatu. Arini tertawa saat melihat Rizky yang sudah tak mampu berlari. Untungnya, dari kejauhan terdengar teriakan. Orang-orang itu adalah para warga sekitar yang mencari keberadaan Rizky. Arini ditangkap dan dibawa ke desa. Di dalam sebuah masjid, Arini berteriak dan mengerang kesakitan. Orang-orang mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan hanya beberapa saat saja jin yang ada dalam tubuh Arini itu berhasil dikeluarkan. Dan malam itu juga Arini dimandikan dari pagar agar sesuatu yang jahat tidak bisa lagi masuki ke dalam tubuhnya. Dan setelah kejadian itu pula dan berkat Rizky, Pak Bram dibebaskan dari pasungnya. Kakinya yang lumpuh gak bisa lagi berjalan. Ia dibawa Arini kembali ke tempat di mana dulu Arini tinggal bersama ibu dan neneknya. Bahkan sampai kematiannya, Pak Bram tidak lagi menginginkan kakinya ke rumah tempat yang buatnya dicap sebagai orang tua gila dan lain sebagainya. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.